Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabillah wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Sallallahu wa sallama ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia, taufik dan hidayah serta nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan kepada kita dan masih Allah perkenankan kita memasuki saum pada hari ini yang ke-11. Alhamdulillah, mudah-mudahan rangkaian ibadah kita dari hari pertama, hari Kamis ya, sampai hari ini mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Dan semoga sampai sempurnanya bilangan Ramadan nanti mudah-mudahan kita masih diberikan istiqomah, semangat di dalam melengkapi satu bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa dalam tempaan didikan gemblengan satu bulan penuh oleh Allah di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kalau kita cermati, kita amati, kita kaji, ternyata saum yang Allah pardukan kepada kita satu bulan ini, ternyata ada satu nilai, satu akhlak atas didikan Ramadan ini. Apa didikan dari Allah? Satu akhlak yang akan muncul dari puasa ini
adalah sifat muraqabah. Apa muraqabah? Satu sifat dalam hati kita, dalam hati orang yang beriman, terasa jiwa kita, hati kita itu hanya dipantau, dilihat dan diawasi semata-mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena memang puasa itu nggak ada urusan dengan sesama. As-saum li wa ana ajzibih. Jadi dengan Ramadan ini ternyata ada satu akhlak, sifat muraqabah. Asal kata akarnya raqaba yuraqibu muraqabatan. Ya kan? Yang dulu pesantren masih ingat tasrifannya tuh. Walaupun lupa-lupa dikit dah ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, maknanya lil musyarakah gitu. Artinya dua, lil musyarakah itu ya, melibatkan dua. Ya, fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu muqatalatan, artinya berperang. Kalau berperang pasti dua, nggak mungkin perang sendirian. Nah, maka maknanya lil musyarakah atas wazan fa'ala yufa'ilu, berarti ada dua. Qaraba yuqaribu muqarabah, artinya ada dua, ada yang mengawasi, ada yang diawasi, ada yang menatap, ada yang apa? Ditatap. Jadi Allah yang mengawasi, kita yang diawasi gitu. Ya. Allah yang memantau, kita yang, nah itu. Kenapa demikian? Ya kalau kita di rumah sendirian nih, anak kagak ada, bini pergi, ya kan? Di rumah tuh kulkas bagus tuh, isinya banyak banget. Itu potensi nggak tuh? Apa ya? Itu berpotensi. Berpotensi apa? Bini pergi, ya kan? Anak lagi main di lapang, di lapangan Haji Duloh. Potensinya enak nih, jam 12 siang. Es cendol Elizabeth bekas kemarin belum habis kan gitu ya. Ya kan, kadang-kadang gerah-gerah dikit buka kulkas terus di bawah dia, enak adem banget gitu kan. Ini potensi nih. Andai kata dia merasa diawasi bukan sama istrinya, bukan oleh mata anaknya, tetangganya, ya, maka yang ada dalam pandangan dia ini Allah yang lihat, potensinya bisa, waktunya tepat, keadaannya cocok kan gitu. Andai kata dia diawasi oleh yang maha mengawasi, urung tuh niatnya, nggak jadi kenapa? Ya yang lihat terus yang lihat, nggak pernah melek itu. La ta'khuduhu sinatu wala, artinya apa? Ngantuk aja kagak, apalagi itu kan bahasanya. Jadi nggak pernah, bahasa kita, bahasa manusianya, ya nggak pernah kedip lah gitu bahasanya gitunya. Kedip aja kagak, apalagi tidur gitu, Allah bahasanya gitu. Tapi kalau pandangan yang dilihat pandangan manusia, ya sudah standar gandanya pandangan manusia, ya udah, bini kagak ada, anak kagak ada, tegak aja tuh air. Sehingga dengan Ramadan ini timbullah jiwa muraqabah, merasa dipantau, diawasi, dilihat hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan setiap diri kita merasa diawasi oleh Allah, benar tuh kelakuan sebetulnya. Yakin nggak kira-kira? Kalau merasa dipantau, itu pedagang nggak akan curang, itu pejabat pasti amanah, hakim pasti jujur. Kenapa? Karena yang dilihat bukan pandangan mata, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang kan ketika ingin maksiat kagak jadi, ada orang lewat, teman kenal, ada uak lewat, ya, encing datang apa? Paman datang, ya udah diem dia kan, berhenti itu, urung niat karena ada mata yang lihat. Cai mana cai? Ini tadi saya bilang kopi tuh. Offset itu. Urung tuh
tuh niat. Kenapa? Karena mata orang yang lihat, pandangan orang yang ini standar gandanya. Uaknya pergi, orangnya menjauh, tegak lagi itu. Kenapa? Kagak ada orang, kan begitu. Ya kan? Kagak ada orang. Yang mengawasi sudah lewat. Kalau pandangannya manusia, ya sudah, ada orang dia taat, nggak ada orang dia hianat, kan gitu. Tapi Allah kan terus ada. Maka standar kenapa orang sih maksiat terus? Kenapa? Dia kan tahu salah, iya, karena tadi jawabannya tidak merasa dipantau oleh Allah, itu doang. Apa orang yang bersalah nggak ngerti itu salah? Tahu salah. Itu maksiat, tahu maksiat. Kenapa dilaksanakan juga? Ya tadi sebenarnya karena tidak merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan punya momentum yang tepat bagi kita bahwa kita merasa dipantau. Harapan selesai Ramadan, jadi pandangan pantauannya bukan manusia, bukan mata orang, tapi Allah Subhanahu. Itu yang cakep tuh, akhlak tuh. Sehingga dengan momentum Ramadan ini, orang yang muraqabah, ya kan, ini asal kata daripada dalam Al-Baqarah 186 ya, itu kan kalau puasa mah kan 183 sampai 187 itu kan ayat tentang puasa. 186-nya gimana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib itu qoroba. Ya, qarib qoroba, maknanya dekat. Ya. Fal yastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarsyudun. Jadi ketika ada sahabat saat itu ya, asbabun nuzul gini. Banyak riwayat itu. Yang pertama, asbabnya ini ayat turun, ada orang Arab Badui gitu. Ketika dia bertauhid, masuk dinul Islam, dia nanya sama Nabi itu, ya Rasul, kalau saya doa sama Allah, kenceng apa pelan gitu? Ya, dengan rintih atau dengan terang, dengan jahar kenceng? Ya kan? Orang Badui kagak tahu gitu kan? Caranya gimana? Ya tadi, ya. Allah itu jawab deket sih gitu. Maksudnya kalau saya doa masih kenceng apa masih pelan-pelan kan gitu. Turun ayat tersebut, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku dekat gitu. Aku udah. Jadi ngedoa nggak usah teriak-teriak, Allah dekat gitu ya. Kan gitu. Ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun gitu. Ada lagi riwayat, kita tahu kan bahwa hampir kebanyakan sahabat itu dulunya sebelum masuk dinul Islam berada pada masa jahiliyah. Ya, ada yang menyembah berhala lah, segala macam pokoknya. Jadi mewujudkan menyembah Tuhan itu harus bungkelekan katingal diharap gitu tah. Ya, harus ada bentuknya, bendanya segala macam. Itu implementasi dari sebuah pengabdian kepada Tuhan gitu kan. Mereka langsung ada berhala. Ketika masuk dinul Islam, tauhid kepada Allah, bingung Tuhannya mana gitu kan gitu. Kayak disamain aja mendahulu gitu kan. Mereka menuntut mana Tuhannya kan gitu. Harus seperti mereka dulu seperti itu. Kata orang itu, sahabat itu, ya Rasul, Tuhan kita mana gitu kan. Dia pikir sama kayak yang dulu gitu kan. Ada bentuk wujud yang digambarkan gitu. Nah, turun ayat itu. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan ya Muhammad, aku itu dekat gitu. Jadi nggak mesti harus diwujudkan dalam bentuk seperti itu. Itu qarib. Sehingga dengan Ramadan ini orang-orang yang muraqabah, yang berjiwa muraqabah, merasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan ini mereka akan membentuk satu atau tiga kriteria orang-orang yang muraqabah, yang berjiwa muraqabah. Yang pertama, di Ramadan ini orang-orang yang muraqabah amalan 3. Yang pertama dalam Al-Baqarah 148 dan Al-Maidah 48. Ada yang hafal? Pasti enggak. Ini ada kata-kata dalam dua surat ini bahwa orang-orang yang muraqabah itu adalah pastabikul khairat gitu ya.
Dia memanfaatkan momentum Ramadan berpacu dalam melodi loh. Ibadah melodi. Walikulli wijhatun huwa muwalliha pastabikul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir nawe hungkul hafal teh tung nawe disadatenya tiharap atuh lumayan aya keneh daripada cicing ya. Ayaan keneh lah qadir mah hafal aing mah ya. Dalam Al-Maidah 48 pun sama ya, potongannya tengah-tengahnya likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah gitu, walakin liyabluwakum fima atakum pastabikul khairat gitu. Ilaina marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi talipun. Wow, asal bunyi aja, jangan ngarang-ngarang deh. Udah kenceng salah lagi. Dengan gua diem gitu. Ini di Al-Quran kata-kata pastabikul khairat dengan kalimat perintah istabaku musabakoh ya. Kata-kata sabakoh itu dari mananya musabakoh. Musabakoh itu dari kata-kata sabakoh yusabiku musabakoh, maka ada musabakoh tilawatil, maka mana musabakoh atau fa'ala yufa'ilu sabakoh yusabiku dan sama dengan qoroba yukril musyarakah, berarti yang ikut banyak gitu, bukan satu orang. Musabakoh itu bukan seorang, pasti banyak, bukan satu dua tapi banyak lagi. Makanya kalau musabakoh sendirian bukan musabakoh, itu mah ngelamun ya. Pastabiku berlomba-lomba, maka musabakoh tilawatil berlomba-lomba dalam membaca Al-Quran. Musabakoh pastabiku, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini Ramadan tepat gitu ya untuk memaknakan pastabikul khairat. Jadi jangan sampai nih Ramadan sama dengan kemarin gitu. Ramadan dengan 11 bulan yang lain sama, jangan, naikin dikit dah ya. Setahun ini ya Ramadan naik grafiknya gitu, walaupun 11 bulan mendem gitu kan, minimal Ramadan naik dikit lah, jangan sama gitu. Kalau kita sama kayaknya mungkin apa bedanya gitu kan. Makanya diusahakan orang yang muqarabah itu dia pastabikul khairat, minimal Ramadan dia kencang gitu ibadahnya, walaupun udah Ramadan lebaran ya gitu lagi gitu kan ya. Ya minimal Ramadan bisa meningkat gitu. Pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi nggak ada peluang sedikit pun akhirat dia lepasin itu. Makanya di Ramadan ini bahasa kita nih, Allah lagi gebiar pahala gitu bahasanya. Lagi gebiar pahala, dibuka semuanya pahala. Yuk siapa yang mau, kata Allah. Ya, bagaimana Ramadan ini pahala dilipat gandakan. Ya, ganjaran dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gebiar pahala bahasa kita. Makanya lomba-lomba kita untuk pastabikul khairat, berlomba-lomba gitu. Jadi yang diminta oleh Allah ya dalam Al-Mulk atau Al-Tabarok itu ayat 2 dan Al-Kahfi ayat 7, yang diminta oleh Allah adalah ayyukum ahsanu amala dan ayyuhum ahsanu amala. Yang diminta itu mana yang terbaik gitu amalnya itu. Jadi yang terbaik yang diminta sama Allah, bukan yang terbanyak, yang terbaik amalnya. Jadi Allah minta ayyukum ahsanu amala, amal yang paling ahsan gitu, terbaik. Kalau kita baca Quran satu hari satu juz itu baik gitu, baik gak kira-kira? Bagus, baik gitu. Tapi kalau kita baca Quran satu hari satu lembar dengan penuh ayat, tadabbur, memahami, mengamalkan, itu ahsan, lebih baik daripada cuman baca doang ngerti kagak gitu kan. Sehari selembar tapi dimaknakan, ditadaburkan, dipahami, dihayati, nambah keimanan, diamalkan. Lebih cakep yang begitu, ya kan? Jadi jangan puas sampai dihatam doang.
Alhamdulillah udah hatam saya Ramadan. Berapa kali? 2 kali. Ngerti? Kagak. Tapi sedikit ngerti, dipahami maksud Allah tuh ini gitu. Kan gitu. Kan umat Islam kebanyakan senang udah puas di bab hatam, udah nagen di situ aja diem itu. Tahun depan hatam lagi, tahun depan hatam lagi. Ngerti kagak? Kagak. Naikin tahun depan, jangan hatam doang, dipahami tuh ayatnya. Maksud Allah tuh apa yang dibaca, kan begitu. Betul kagak? Hah? Betul ya? Bukan berarti baca hatam itu jelek, tidak. Cuman kalau nagen di situ doang, sampai tua hatam doang, ngerti kagak gitu. Ya kan? Paham harus pahami. Masa Allah tuh begini. Allah tuh ngomong apa sih? Oh begini ya, pahami. Kalau nggak diartikan, nggak dimaknakan, kagak ngerti-ngerti. Tinggal baca aja doang, ngerti kagak. Bukan baca jelek, bagus gitu. Cuman kalau sampai tua begitu doang, standarnya cuman hatam doang, kapan ngertinya gitu. Betul ya? Gitu ya, gitu. Ya, itu dipahami. Sedekah 500.000, cakep nggak? Bagus. Dari 1 juta dia punya. Orang yang ini 500 juga sama, cuman dari 10 juta. Ahsan yang mana? Ane tanya nih. Sama-sama gopek keluar, tapi dia cuma 1 juta. Si Fulan sama gope, cuman dari 10 juta. Ahsan mana? Yang pertama ya. Yang pertama, karena dia setengahnya dia kasih, tinggal gope gitu kan ya. Kalau ini ngasih gope, berapa sisanya? 9 gope gitu. Masih enak, masih jongjon, masih banyak. Nah ini sama-sama gope di hadapan Allah, tapi beda ahsannya. Nyisa cuman dikit, cuman gope. Dia nyisa apa? 9 gope gitu. Dengerin aja dah lo. Walaupun salah ngomong gue ya bodo amat ya. 9 gope gitu. Sebegitu kan, itu ahsan namanya itu. Itu ahsan sebenarnya. Jadi Allah minta yang terbaik gitu. Makanya saya katakan ini pas tabaikul khairat gitu kan. Gebiar amal. Bahasanya kan singkat, dari Nabi 2 hadis kan, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Yang kedua, man qoma ramadhan. Coba lihat dah. Yang pertama man soma, berarti kan siang hari kita berpuasa, malamnya man qoma, bangun malam qiyamul lail, berarti 24 jam ini dibuka peluang. Lu siang puasa, lu malam bangun dong. Terawih tuh, kan begitu. Ini kan rangkaian ibadah. Bagaimana dibuka oleh Nabi himbauan, yuk, ya kan gitu. Lu siang ibadah kata Nabi, lu malam bangun dah gitu. Berarti apa? Dibuka peluang. Sehingga dibuka peluang kebaikan ini ya, dikasih bonus sama Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, orang yang pas tabaikul khairat itu dosanya Allah ampuni. Itu doa. Enak kan? Gebiar amal silakan. Endingnya, oh ini cakep nih, ghufira lahu. Selesai Ramadan pada bersih dah semuanya, Idul Fitri dah kembali kepada kesuci. Kenapa? Karena Ramadan itu bulan di mana dilebur semua dosa. Bagi siapa? Bagi yang pas tabaikul khairat gitu. Yang mengisi Ramadan dengan penuh ibadah. Ada harapan, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dihapusin tuh dosa-dosa kita sama Allah. Enggak senang gimana hidup ya? Betul enggak kira-kira? Itu senang. Apalagi bonusnya, kata Allah dalam An-Nahl 96. Nah ini bonusnya lagi nih. Man amila salihan min dzakarin au unsa. Siapa yang beramal soleh, ini nih, laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dia iman sama Allah. Allah kasih apa kira-kira? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan memberikan kehidupan yang baik buat dia. Oh gitu tuh. Pengen cakep gak hidup kita nih? Ya udah itu aja, ngabdi sama Allah biar kenceng dah. Nanti Allah bikin bagus kita punya hidup gitu. Jangan cuma nuntut doang sama Allah gitu ya. Pengen itu, pengen ini, belum itu. Capek nuntut mulu sama Allah.
Jangan begitu, udah capain buat mengabdi sama Allah, nanti kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu. Nah itu aja, udah sibukin sama ibadah, jangan nuntut mulu sama Allah gitu kan. Berarti Allah juga nggak nuntut kurang ibadah kita kan gitu. Mendingan kita maksimalkan ibadah kepada Allah ya, nanti Allah akan berikan kehidupan yang baik buat kita. Ekonomi jadi baik, rumah tangga jadi baik, semua jadi baik. Maka terus terang saya mah diuntungkan Ramadan bener loh. Kenapa diuntungkan? Nggak capek ngedidik anak sama bini itu. Keluarga tuh nggak capek itu. Dulu kita mau Senin Kemis bangunin anak keluarga susah banget. Bangun-bangun, ogah tuh. Bener nggak? Bener Pak. Saya mah diuntungkan bener, saya mah gitu. Kayaknya kebantu lah. Kebantu itu. Bangunin keluarga sahur dulu mah susah banget, nggak jadi-jadi. Sekarang Ramadan gimana kira-kira? Senang nggak kira-kira? Bener ya, habis Isya dulu mah langsung pada mendem di rumah, sekarang mah masih ke masjid Pak, antusiasnya ada gitu kan, walaupun cuma seminggu penuh ya, alhamdulillah. Kesininya mah gitu deh yang bertahan cuma muka-muka lama doang, udah gitu kan begitu. Minimal kita ngajak puasa susah loh Pak. Ramadan kapaksa tuh puasa, kapaksa. Artinya senang kita. Bahkan ngerumpi aja udah kagak tuh sekarang. Ya, udah enggak tuh, ada bahasa. Iya. Ngomongin orang itu asal nggak enak tuh Ramadan gitu. Masing-masing memposisikan itu nggak ketemu tuh. Ngomongin juga kagak enak, masing-masing apa? Nyetel gitu kan. Ya. Ada yang ngomongin aja kan, ngomongin orang, pahalanya batal nanti itu. Habis pahala kamu itu ntar itu. Nggak usah ngomongin, nanti aja habis tarawih gitu. Apa bedanya? Artinya ada rem. Tapi kalau di luar Ramadan kagak ada yang ngikutin begitu. Dua orang ngomongin, datang yang tiga nimbrung, tambah lama dah. Yang keempat yang lagi tambah lekat, datang yang kelima tambah adem di situ ngomongin orang. Ramadan nggak mau tuh, kan benteng itu teh, betul kira-kira. Udah gitu anak keluarga Quran diambil tanpa disuruh tuh. Yang subhanallah apa yang saya taji ya. Kata Haji keluarga anak itu paling cinta rindu nungguin azan maghrib itu, senang gitu. Masya Allah, dia rindu senang kangen dengan azan maghrib. Di luar Ramadan cuek tuh dia, anak-anak tuh masih main di luar. Tapi lihat Ramadan, rindu senang sono karena azan maghrib. Betul kira-kira? Ditunggu nggak dekul itu di TV. Belum juga pencet lagi kan. Sugan di Makassar enggak segitunya. Kan saking apa? Itu aja heula, penting eta heula. Kan ya Allah, kok cinta dengan azan maghrib gitu. Walaupun ya ingin buka ya nggak apa-apa juga pahala, karena takjil itu misalkan buka puasa kan sunnah, itu bagus. Tapi dua Ramadan dia nggak lagi begitu tuh. Betul nggak kira-kira? Nggak lagi begitu, nggak ada kul, nggak, masih main aja tuh. Ngayap ke matau itu anak tuh. Tapi Ramadan lihat semua anak-anak diem di depan TV, depan kolak, candil, teh manis segala macam itu. Masya Allah. Ini pemandangan begini kapan punya? Ramadan. Loh seneng banget lu mah. Pulang kan gitu ya. Sekarang kagak, pulang diri itu anak ayam. Pulang diri itu. Masya Allah, barakallah. Itulah diuntungkan. Belum malam bangun taraweh tambah lagi baca Quran lekat. Duh seneng banget ya. Allah ya ngasih keringanan sama kita orang nih, keluarga, ngedidik keluarga nggak susah. Tetangga juga jadi ngebentuk sama semuanya, asal oleh gitu tetangga teh gini ya, kumpul jarang, udut jarang, ayeuna teh urang teh jarang papakeun jeung babaturan oge gitu kan, gitu seperti itu. Dia minimal apa, dosa itu berkurang ya, seperti itu. Makanya Allah berikan kehidupan yang baik. Kenapa yang baik? Yo ginilah bukti aja di lapangan. Kira-kira nih orangnya orang Blok N ya mah gitulah. Beli baju sekeluarga bareng kapan? Ramadan. Nyieun kue loba iraha. Ramadan. Bener tuh, sok cobaan. Di luar Ramadan nggak begitu tuh. Nyieun kolak iraha. Kan ini kelihatan kan? Bahkan kalau kita lihat ya grafik ekonominya, baik di pasar manapun, Tanah Abang apalagi Bang. Naik itu Ramadan.
Kenapa? Ya kilatin aja bagaimana nggak hebat Ramadan. Kehidupannya baik, ya kehidupannya baik, diperbaiki ekonominya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum mudik, biaya bagi-bagi segala macam, kan saat itu momentum tepat nampak diberikan kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Cakep Ramadan ini, punya momentum yang tepat itu. Di luar Ramadan, selesai Ramadan nggak gitu lagi. Tadarus berhenti, isya sepi, subuh anyep. Apa anyep? Apal anyep? Dingin. Udah nggak rame lagi. Udah nggak ada suasana begitu lagi. Ya udah beda lagi. Nggak begitu lagi itu kehidupan kita tuh. Ya, subuh udah kesiangan. Tadarus kagak ada. Tambahan salat juga kagak ada. Puasa Senin Kamis juga kagak lagi. Kan begitu. Turun lagi tuh seperti itu. Alhamdulillah, maka Ramadan tepat ini. Ya dikasih kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua kata Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan pahala buat mereka yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan kata Allah. Jadi gawe nama sakedeung gitu tanya bahasa nama, tapi diberi upahna meuni lipat-lipat, biasanya sabulan 10 juta, ayeuna mah sabulan 100 juta gitu bahasa nama. Aik teh senang kumaha ieu teh. Ya, kambilkan balasan yang jauh lebih baik daripada apa yang kalian kerjakan kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi orang yang muraqabah itu fastabiqul khairat. Yang kedua, orang-orang yang muraqabah di samping fastabiqul khairat, yang kedua adalah orang yang muraqabah itu selalu hijrah dalam amalan sunnah gitu. Hijrah dalam amalan sunnah. Jadi bagaimana ini sunnah dihidupkan, sunnah dimunculkan di Ramadan yang mungkin belum pernah dilaksanakan di luar Ramadan, di Ramadan dipulkeun gitu tah. Maka tulis tuh semua tah, contreng nunggeus gitu tah. Ya ima iseng-iseng we Pak gitu tah. Ini kertas gede tanya, tulis hiji saon sunat tah, tulis tah. Hari ini contreng, enggeus gitu. Terus ini encan, kaliwat terus sabulan saminggu baca tah. Wah, geuningan ieu kosong, dan keus gitu tah. Makanya jangan ada peluang akhirat yang lepas gitu. Ya, makanya orang-orang yang muraqabah ini selalu dia akan hijrah dalam amalan sunnah. Karena amalan sunnah ini akan lebih qarib, dekat dengan Allah nanti itu. Dalam hadis qudsi dari sahabat Abi Hurairah, riwayat Imam Bukhari, satu hadis qudsi menjelaskan gitu kan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Wa ma taqarraba al-'abdu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa iza sa'altani a'taituhu wa la in ista'azani la u'izannahu. Tidaklah seorang hamba yang mendekat kepadaku ya taqarrab, ya muqarabah ini dengan apa? Bin nawafil, amalan sunnah, hatta uhibbah, hingga aku cinta kepadanya. Kenapa? Enggak yang fardu. Kalau yang fardu itu ada keharusan, sehingga ngerasa dipaksa ku Allah, kudu ieu mah gitu. Tapi lamun sunnah mah teu dipaksa, maka timbul dari kerelaan. Gitu maksudna mah. Beda tuh kira-kira. Puasa sunat ya Senin Kemis jeung Ramadan berat mana? Ayo. Senin Kemis. Dan Ramadan mah mau tidak mau ada unsur paksaan ti Allah. Leles lapar kumage adar we saum da kudu, berarti ada paksaan teh didinya. Ada unsur paksaan ti Allah. Tapi yang sunat enggak ada paksaan, maka ada kerelaan di situ munculnya. Maka beda berangkatna, ieu mah dipaksa, ieu mah rela, beda tuh. Beda.
Sehingga kieu lah salat Jumat wajibnya berjamaahna wajib. Ya kan gitu. Makanya kudu we datang ka Jumatan mah. Kenapa? Da kudu berjamaah wajib eta mah teu bisa sorangan. Aya khotib sorangan. Teu bisa. Berbeda dengan sholat fardu yang lain. Zuhur wajib, jamaahna sunat, maka tepati siga Jumatan hare-hare we. Bener teu? Sok Jumatan pinuh lohor nah henteu kan sarua. Pada berjamaah na wajib, Jumatan mah ari zuhur mah henteu wajib berjamaah na sholat mah wajib. Tapi beda teu? Begitu azan cicing we heula. Padahal wajib sholatnya pada berjamaahna sun. Tapi ketika Jumatan kumaha? Adzan geuningan buru-buru we Jumatan mah. Tapi isukna lohor kumaha? Sarua jam sakitu. Beda teu? Sasap we kieu. Kamanakeun sok coba. Tah sunnah mah kerelaan. Ari wajib mah dipaksa. Betul gitu. Nah di situ makanya Allah lebih menilai timbul cintanya kepada hambanya yang dekat itu bila dasarnya adalah sunnah. Geus anu wajib geus pokok eta mah geus lah eta mah atos eta mah gitu tah. Nah, yang sunnah ini kerelaan gitu. Kerelaan. Makanya dari kerelaan ini hatta uhibbaku cinta kepadanya itu. Ya, sehingga kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Maka aku akan ikut serta dalam pendengarannya. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan aku ikut serta dalam penglihatannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku ikut serta dalam tangannya yang menggenggam itu. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku ikut serta dalam langkah kakinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki disertai dengan Allah. Jadi benar hidup nate gitu. Wa idza sa'altani a'taitu, jika dia minta aku kasih, kata Allah. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, la u'izannahu, aku akan berikan perlindungan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang muqarabah ini selalu menghidupkan sunnah. Hijrah dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain dari Anas bin Malik, riwayat Imam Bukhari pun menjelaskan, iza taqarraba abdi ilayya shibran, ya, taqarrabtu minhu zira'an, wa iza taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa iza atani yamshi ataituhu harwalatan. Apa kata Allah? Jika hamba ingin mendekat kepadaku, kata Allah, ya, dengan sejengkal, aku akan datang satu hasta, lebih panjang. Jika hambaku datang dengan satu hasta, ya, taqarrabtu minhu ba'an, aku akan datang satu depa, gitu kan, lebih panjang, lebih cepat lagi, lebih panjang lagi. Wa iza atani yamshi, jikalau hambaku datang kepadaku mendekat dengan berjalan kaki, ataitu harwalatan, aku akan sambut dengan berjalan-jalan kecil, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita ingin mendekat kepada Allah, Allah lebih cepat ingin dekat sama kita. Dengan apa? Taqarrubnya, muqarabahnya dengan amalan sunnah. Itu yang dilaksanakan. Makanya orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi, insya Allah itulah orang-orang yang muraqabah, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, orang yang muraqabah itu adalah orang yang mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada kata qarib, muqarabah. Maka dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah, riwayat Imam At-Tirmizi menjelaskan, as-sahi qarib minallah, qarib minal jannah, qarib minan nas, ba'id minan nar. Orang yang baik, yang dermawan, yang suka memberi harta kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dengan neraka. Makanya makna qarib di sini dimanakan as-sahi, orang yang pandai memberi. Maka orang-orang yang muraqabah memanfaatkan momentum Ramadan, berbagi. Mereka itu jiwa sosialnya tinggi, peka dengan keadaan, respon dengan lingkungan, respek dengan keadaan. Itu mereka, jiwa sosial tinggi. Itu orang yang muraqabah sebenarnya, ya, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka
orang yang sahih dekat sama Allah, dekat Allah, dekat gitu. Surga juga demen sama dia. Orang apalagi neraka nggak demen tuh sama yang bager itu. Tapi al-bakhil ba'id minallah, ba'id minal jannah, ba'id minan nas, qarib minan nar gitu kan. Sedangkan orang yang pelit itu nggak pernah ngasih, itu jauh dengan Allah, jauh dengan surga, jauh dengan manusia. Neraka demen tuh sama dia tuh. Balatnya itu demen sama dia. Maka kata Nabi, wala jahilun sahiyun ahabba ilayya min alimin bakhil. Orang yang bodoh tapi ngasihnya gitu, dermawan, bodoh dermawan. Orangnya bodoh dermawan itu lebih aku cintai kata Nabi daripada alim bakhil. Daripada orang yang alim ahli ibadah tapi pelitnya 7 setan itu. Apalagi orang yang alim sahih, wah luar biasa. Udah ahli ibadah, alim, dia juga dermawan, cakep banget tuh. Yang paling jelek apa? Jahil bahil. Nah ini udah bodoh. Standarnya gitu. Cakepnya orang alim sahih. Kalau enggak alim sahih, minimal jahil sahih. Jangan sampai alim bakhil, apalagi jahil bahil gitu kan. Seperti itu. Makanya mesti ada jiwa muraqabah dengan cara berkurban di jalan Allah. Seperti berkurbannya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Siapa? Dalam Al-Maidah 27-28 itu kisah Qabil dan Habil. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullah minal muttaqin. Kita lihat nih bagaimana mempersembahkan harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qabil dan Habil, singkat cerita kan gitu. Kalau Qabil itu profesinya petani gitu. Dia sawah ladang bisa itu. Kalau Habil itu peternak. Lalu dia ingin berkurban kepada Allah. Kalau Habil ini mempersembahkan ternak kibas, domba kibas yang paling super lah gitu. Yang paling bagus. Kalau Qabil dia mempersembahkan sayur-sayuran, sayur mayur, ya udah jelek-jelek itu. Di sini beda nih. Ya, maka dalam tafsir Ibnu Katsir ada api dari langit menyambar domba atau kibas Habil. Berarti yang terima itu tuh langsung hilang gitu naik ke atas itu. Berarti sayur mayurnya nggak disabar, nggak diambil sama Allah, nggak diterima. Jadi busuk itu. Seperti itu. Itu contoh ya. Maka yang diterima adalah yataqabbalu minal muttaqin, yang diterima yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya ini yang terbaik nih. Qabil itu ngambil domba kibas yang besar yang paling super itu. Ya 10 jutaan lah kalau sekarang harganya. Kalau Qabil sayur-sayuran tapi udah pada busuk, udah pada jelek-jelek itu. Itu berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita berkorban yang cakep-cakep itu, yang bagus-bagus. Ya, yang super atau kayak Habil sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terbaik itu, yang terbaik, yang bagus-bagus itu ya. Kalau 20.000 dengan 2.000 mana yang paling yang ini kalau ya 20 sama 2.000 gitu kan. Yang cakep 20.000 gitu ya. Masukin yang mana itu? 2.000 gitu. Gitu kan. Itu. Ya muqarrabah. Jadi nanti orangnya muqarrabin gitu bahasa gitu. Kalau muqarrabah kan sifat, kalau orangnya muqarrab. Maka dalam surat apa tuh? Waqiah ya. 10, 11, 88, 90. Wasabiqunas sabiqun ulaikal muqarrabun. Muqarrabun karena dalam keadaan ropa pakai wawu dengan nun muqarrabun. Tapi lihat 88 89-nya. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu naim. Ini muqarrabun, ini muqarrabin. Nah beda karena sebelumnya aja. Kalau muqarrabun pada keadaan ropa, kalau muqarrabin keadaan khofat atau jr limin minal muqarrab, sama-sama muqarrab. Jadi mananya muqarrab, qarraba yuqarribu takriban, takribatan tikroban, kiroban, koroban, muqarraban fahuwa muqarrib wa zaka muqarrab, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka fa amma in kana minal muqarrabin, apa Allah kasih? Farauhu wa raihanu wa jannatu naim. Apa? Farauhu, ketenangan, wa raihan, harta yang berlimpah, wa jannatu naim, dan surga dengan penuh Artinya orang yang muqarrabin mah enak hidupnya, tentram, tenang. Walaupun di dunia, akhirat tenang. Di saat di neraka, di akhirat orang pada gelisah, ketakutan, yang dekat sama Allah mah enggak. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhun, dapat ketenangan, santai. Santai bro, kata Allah gitu. Dekat lo sama gua gitu. Tenang udah. Kalau bapak nih jalan sama orang yang kaya, banyak duit, ya kan, udah gitu baik, perhatian. Kita nggak bawa duit, tenang nih. Kenapa tenang? Ada bos, ya. Ada bos. Kenapa tenang? Cuek aja. Yuk jalan, siap, tenang aja. Kagak bawa duit, emang kita gitu kan ukurannya. Tapi dekat sama orang yang baik, kaya, perhatian, sayang sama kita, seneng tuh, tenang aja. Tenang aja, kemanapun tenang. Yang gelisah mah dia mah nggak tenang. La khaufun alaihim walahum, nggak ada itu, nggak takut, nggak sedih, nggak. Kenapa? Udah dekat. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan, dapat limpahan rizki yang berlimpah dari Allah Taala. Wa jannatu naim, dan dapat surga yang penuh dengan kenikmatan. Kenapa? Amalnya fastabiqul khairat. Yang kedua, yang ketiga, itu enggak sih. Ya. Itu 3 amalan yang bikin seperti itu. Ayo fastabiqul khairat, menghidupkan sunnah. Yang ketiga, berkurban jalan Allah. Ya, ada jiwa sosial, sedekah, zakat lah gitu maksudnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masih ada waktu, masih lama ya, tinggal berapa puluh hari lagi. Masih ada harapan kita bisa fastabiqul khairat. Makin kencang nih, jangan makin kendor nih, ha? Makin kencang, makin sayang. Wah, yuk Pak, semangat gitu dong, ya kan? Jangan piduitin hungkul semangat gitu ya. Biar lagi semangat Pak, semangat, sini menyemangati gitu kan. Semangat, ayo sakti heula maneh. Tong kitu atuh, saling semangat. Yang kedua, hidupkan hijrah dalam sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, yuk ada duit dikit, yuk sumbangan. Yuk perhatian, takut tetangga kagak makan nih, kasih gitu kan begitu. Itu yang begitu nanti sono enak. Farauhu wa raihan wa jannatu naim. Allah kasih itu dalam surat Waqiah ya. 10, 11 dan 88, 9, 90. Mudah-mudahan manfaat buat kita semuanya, dan semoga kita dengan tempaan didikan Ramadan ini menjadi orang-orang yang muqarrabin ilallah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.